Kembali di Net 12, Sheila, kamu sering ke Bali nggak? Lumayan sering. Lumayan sering. Kalau misalnya kamu ke Bali, kamu pasti sering memperhatikan gitu ya, bahwa setiap hari umat Hindu di Bali itu pasti tidak lepas dari yang namanya persembahan. Betul, ya kan? ya. Dan dalam sehari, canang yang dipersembahkan ini ternyata bisa mencapai 20 buah, Sheila. Nah, Taufik, itu pula sebabnya dalam setahun dibutuhkan pula puluhan ribu ton bunga segar hanya untuk mengisi canang. Diberi kelangsungan hidup pada hari baru adalah berkah. Untuk itulah, umat Hindu di Bali tak pernah melupakan sembahyang dengan menyajikan persembahan. Di pura, tempat kerja, rumah, bahkan jalan raya. Kebutuhan akan bunga pun merupakan kebutuhan penting. Inilah salah satu tempat asal bunga-bunga persembahan itu. Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Wayan Tami adalah salah satu pemilik kebun bunga di sini. Bunga pecah seribu adalah salah satu komoditasnya. Seminggu sekali bunga ini dipanen. Sekali panen bisa menghasilkan 20 kg bunga. Cuaca yang sejuk dan jenis tanah yang cocok membuat bunga pecah seribu tumbuh subur dan bisa dipanen sepanjang tahun. Di musim kemarau, bunga dijual ke tengkulak dengan harga 8.000 per kilogram. Sedangkan di musim hujan, harganya turun menjadi 5.000 per kilogramnya. Maklum, air hujan bisa merusak kelopak bunga sehingga kualitasnya menurun. Bertani bunga sudah dilakukan Wayan Tami sejak 1972. Selain hanya dapat tumbuh di daerah beriklim dingin, bunga ini juga tumbuh subur sepanjang tahun. Ya, ini namanya bunga pecah seribu atau orang Bali sebutnya bunga melati. Tidak begitu beraroma wangi sih, namun punya peran penting dalam upacara keagamaan umat Hindu. Ayo Pak, kita bawa. Bunga pecah seribu dapat tumbuh subur saat ditanam berdampingan dengan jeruk siam. Ini disebut sistem tumpang sari. Selain bunga pecah seribu, di sini juga tumbuh subur si kuning bunga kemitir. Bunga yang sudah dipetik kemudian dijual di pasar. Canang merupakan kebutuhan mutlak umat Hindu di Bali. Namun tak semua orang bisa membuatnya. Akhirnya tersedia canang siap pakai. Luh Sumiasi, salah satu penjual persembahan dari Singaraja. Ya, ternyata membuat canang dengan menggunakan staples jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan lidi seperti ini. Maka dari itu pembuat canang sekarang ini lebih beralih menggunakan staples karena lebih praktis. Bunga yang digunakan untuk mengisi canang beragam. Ada kembang kertas, kamboja, kemitir, pandan harum. Sedangkan porosan berisi janur dan daun sirih. Setiap hari, Luh Sumiasi membuat 1.000 canang. Jumlah ini bisa meningkat jika ada upacara. Sudah karena kesulitan dia cari alatnya, lalu bikin pesan canang di rumah saya. Pesan bunganya kayak gimana? Permintaan canang? Permintaan canangnya soalnya bagus, canangnya bagus, dia pilih beli di sini. Setiap 4 canang dihargai Rp1.000. Walaupun tak banyak meraup untung, Luh Sumiasi sudah bahagia bisa membantu orang-orang yang tak bisa membuat canang sendiri. Dalam setiap canang diasumsikan berisi 8,5 gram bunga segar dan 15 gram janur. Rata-rata satu kepala keluarga membutuhkan 20 canang perharinya. Dalam setahun dibutuhkan 58.061 ton bunga segar.
Sedangkan kebutuhan janur per tahun mencapai 102.460 ton janur. Uang yang dibelanjakan satu kepala keluarga untuk membeli canang per tahun sekitar 1,825 juta rupiah. Banyaknya canang yang dibutuhkan suatu keluarga tergantung dari luas dan besarnya tempat yang akan didoakan. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Jadi dengan canang itu pertama kita kan untuk kegiatan ritual. Nah itu kan mengandung unsur pariangannya, hubungan yang serasi antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Kan kita mempersembahkan sesuatu untuk dia, itu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan konsep pawongan. Biasanya kalau di Bali itu orang mengerjakan suatu ritual itu bekerja sama sebagai masyarakat gitu. Dalam rasa kekeluargaan gotong royong seperti itu ada unsur kebersamaan, jadi hubungan selaras serasi antara sesama manusia gitu. Dan Palemahan sendiri itu kan seperti konsep tadi, kita melestarikan alam lingkungan dan untuk kita manfaatkan nanti untuk membuat canang itu sendiri. Canang itu kemudian kita aturkan sebagai ritual seperti itu, kan ada hubungan timbal balik yang selaras serasi seperti itu. Pembuatan canang sari tanpa ada maksud memberatkan. Umat Hindu dapat menggunakan bunga apapun yang tumbuh di halaman rumahnya. Namun besarnya rasa syukur umat Hindu di Bali membuat mereka selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Maha Kuasa. Dibutuhkan waktu serta tenaga yang besar untuk mempersiapkan persembahan setiap harinya. Namun itulah sebuah kebanggaan serta kearifan lokal dari daerah kecil di Indonesia. Francisca Wuri, Akbar Edi Fuad melaporkan untuk NET.